Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia, NIM 8604040252, Prodi PGSD UPJJ Medan. Tujuan saya membuat video ini, saya diberi tugas pada matkul filsafat ilmu untuk menyelesaikan tugas tutorial 2 saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang soal yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir dalam memahami hakikat pendidikan secara mendalam. Filsafat ilmu mengamati pendidikan tidak hanya sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia yang memiliki pengetahuan, karakter, nilai, dan moral. Dalam memperkuat eksistensi ilmu pendidikan, filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Pendidikan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan teori, penelitian, dan pemikiran ilmiah. Dari sisi keilmian, filsafat ilmu menekankan bahwa pendidikan harus bersifat rasional, sistematis, logis, dan berbasis bukti. Misalnya, guru memilih metode pembelajaran berdasarkan hasil penelitian tentang perkembangan peserta didik, bukan hanya kebiasaan semata. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai pendidikan melalui aspek aksiologi, yaitu membahas manfaat dan tujuan ilmu. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa, tetapi juga membentuk sikap, moral, bertanggung jawab, dan kemanusiaan agar ilmu yang dimiliki digunakan secara bijaksana. Poin kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan pendidikan yang mampu membantu peserta didik memahami ilmu sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang bernilai tidak hanya meningkatkan aspek akademik, tetapi juga membangun karakter, etika, kreativitas, dan kepedulian sosial. Pendidikan seperti ini akan memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena mendorong manusia untuk terus berpikir kritis, reflektif, dan mencari kebenaran secara rasional. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diajak bertanya, menganalisis, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu pendidikan. Selain itu, pendidikan yang bermakna juga melahirkan inovasi baru dalam metode pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kurikulum. Dengan demikian, filsafat ilmu terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam pendidikan membuat filsafat ilmu mengkaji kembali cara memperoleh pengetahuan, etika penggunaan teknologi, dan dampaknya terhadap proses belajarnya. Poin ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, dan apa tujuannya. Dengan ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses pengembangan potensi manusia. Epistemologi menambahkan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi mengkaji bagaimana proses belajar yang benar, metode pembelajaran yang efektif, dan bagaimana pengetahuan dapat dipahami oleh peserta didik. Contohnya, penggunaan metode diskusi, observasi, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif mencari pengetahuan sendiri. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu.
Dalam pendidikan, aksiologi menilai apakah ilmu yang diajarkan memberikan manfaat bagi kehidupan dan memberikan karakter yang baik. Pendidikan tidak hanya mengajar tinggi, tetapi juga kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Karena ketiga aspek tersebut mampu membedakan persoalan pendidikan secara menyeluruh, filsafat ilmu menjadi alat analisis yang penting dalam dunia pendidikan. Poin keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, kreativitas, dan pengembangan karakter. Hal ini menunjukkan penerapan filsafat pendidikan yang memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi dan kebebasan untuk berkembang. B. Dalam kurikulum, materi pembelajaran disusun sesuai tahap perkembangan peserta didik. Misalnya, siswa SD diberikan pembelajaran yang konkret dan kontekstual karena pada usia tersebut anak lebih mudah memahami sesuatu melalui pengalaman langsung. C. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi kelompok dan problem-based learning agar siswa mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan ini sesuai dengan epistemologi pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan proses berpikir aktif. D. Dalam penilaian, guru tidak hanya menilai hasil ujian, tapi juga sikap, kerjasama, dan kreativitas siswa. Hal ini menunjukkan penerapan aksiologi, yaitu pendidikan memperhatikan nilai moral dan perkembangan karakter. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ilmu membantu memperkuat dasar keilmuan pendidikan, sedangkan pendidikan yang bermakna turut mengembangkan pemikiran filsafat ilmu melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu menjadi alat analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Oleh karena itu, penerapan filsafat ilmu sangat penting agar pendidikan tidak hanya mengajarkan manusia yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat semua.